Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya, siswa-siswa sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari cerah ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, guna melakukan proses belajar mengajar, terkhusus pada mata pelajaran Pak Guru ya. Jadi bagaimana eh, kabar hari ini? Alhamdulillah pasti baik ya. Jadi sebelum kita Alhamdulillah. memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu tentunya kita harus berdoa. Jadi silakan ya ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, sudah ya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru terlebih dahulu akan melakukan absensi. Bagaimana ketua kelas hari ini? Eh, Siapa yang tidak hadir? Oh ya, hadir semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan memberikan materi tentang jaringan dasar. Jadi apa sih sebenarnya jaringan dasar itu? Jadi kalian mungkin sering mendengar yang namanya kata jaringan, tapi belum tahu nih secara spesifik apa sih sebenarnya jaringan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Pak Guru akan memberikan gambaran tentang jaringan dasar. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan jaringan dasar dengan benar, kemudian dengan model project based learning, peserta didik dapat membuat langkah-langkah perencanaan dan langkah instalasi jaringan LAN peer-to-peer berdasarkan studi kasus yang diberikan secara sistematis. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat melakukan instalasi jaringan LAN peer-to-peer sesuai prosedur yang benar. Kemudian setelah melakukan instalasi jaringan LAN, peer-to-peer peserta didik dapat melakukan pemecahan masalah atau troubleshooting secara sistematis. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, terlebih dahulu Pak Guru akan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, jadi silakan kalian mengakses masuk ke Google Classroom ya. Jadi silakan kalian masuk ke tugas kelas, kemudian pilih di pertemuan 1 tentang instalasi jaringan LAN peer-to-peer, kemudian memilih yang namanya pemantik ya. Jadi silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Pak Guru berikan waktu 2 menit ya. Oke, sudah ya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik ini silakan kembali kalian masuk ke Google Classroom, kemudian kalian memilih yang namanya asesmen diagnostik. Jadi silakan kalian menjawab soal-soal yang ada di dalam asesmen diagnostik. Jadi Pak Guru beri waktu 3 menit ya. Oke, sudah ya. Jadi hasilnya Pak Guru sudah dapat. Jadi selanjutnya Pak Guru akan membagi kelompok. Jadi Pak Guru akan bagi kelompok karena jumlah kalian di sini 20 orang, jadi Pak Guru akan membagi kelompok masing-masing 5 orang. Jadi nanti kelompoknya 4 orang ya. Jadi silakan kalian berkelompok ya sesuai dengan apa namanya yang Pak Guru sudah sampaikan sebelumnya. Oke, sudah ya. Jadi kita lanjut. Nah, kita masuk ke materi. Jadi pengenalan tentang jaringan komputer. Apa sih sebenarnya jaringan komputer itu? Nah, jadi jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi data dan sumber daya komputer dan perangkat lain yang saling terhubung bakal memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Jadi intinya adalah jaringan komputer ini adalah bagaimana mempermudah kita untuk bisa saling berkomunikasi tentunya. Kita lanjut. Nah, jadi jenis-jenis jaringan komputer itu ada 4. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network.
kemudian ada MAN, Middle Area Network, kemudian WAN, Wide Area Network, kemudian Internet. Jadi LAN itu dia merupakan jaringan privat, jadi perusahaan yang terbatas hanya dalam area tertentu. Sementara MAN adalah jaringan yang mencakup antara kota, kemudian WAN antar negara, dan internet itu adalah jaringan yang sifatnya mendunia untuk menghubungkan antara negara satu dan negara yang lain. Kemudian perangkat jaringan, jadi komputer server. Jadi komputer server biasanya mempunyai sistem operasi, aplikasi, dan database yang menyediakan layanan kepada komputer-komputer lain, klien dalam jaringan. Kemudian komputer klien itu merupakan komputer yang digunakan untuk mengolah data yang diambil dari server, dengan kata lain komputer yang menerima pelayanan dari komputer server. Selanjutnya ada NIC. Nah, jadi kalian bisa baca ya. Jadi NIC ini ada dua jenis NIC. NIC yang menggunakan konektor BNC dan konektor RJ45. Jadi NIC ini intinya adalah bagaimana menjembatani suatu komputer itu bisa saling terhubung. Jadi NIC ini nanti akan kita gunakan, manfaatkan agar kita bisa, atau adalah salah satu media yang kita gunakan agar kita bisa saling terhubung nantinya. Kemudian ada kabel. Jadi di sini ada kabel koaksial, kemudian ada kabel UTP, jadi kabel STP. Jadi sebelum Bapak lanjut, Bapak mau tanya dulu. Dari melihat antara UTP dan STP, kira-kira apa perbedaan dari kabel UTP dan STP? Jadi kan bisa yang bisa menjawab? Mungkin Fadli? Ya, Pak, kalau di Ya, STP ada dunya, Pak. Ada kulihat kayak pelindungnya itu, Pak. Shieldnya. ya, betul ya. Ya, jadi kalau kita lihat secara sepintas antara UTP dan STP sebenarnya sama. Cuman yang membedakan kalau kita lihat dari sisi luar bahwa STP ini dia memiliki yang namanya dia ada pelindung ya. Ya, dia ada pelindung. Tujuannya untuk apa? Jadi biasanya kabel STP ini kita gunakan untuk instalasi luar ruang. Karena gunanya dari pelindungnya ini untuk mengurangi interferensi dari gelombang elektromagnetik. Jadi tidak akan mengganggu dari sinyal yang akan dipanjatkan melalui kabel. Selanjutnya ada fiber optik. Jadi fiber optik ini ada dua jenis, yaitu multimode dan single mode. Jadi untuk pembelajaran tentang fiber optik nanti akan kita bahas di kelas selanjutnya, di kelas 11 ya. Ada kemudian di sini ada hub. Di hub merupakan suatu device pada jaringan yang secara konseptual beroperasi pada layar satu, physical layer. Kemudian ada switch. Switch merupakan suatu device pada jaringan yang secara konseptual berada pada layer 2, data link, dan ada yang layer 3, network layer. Maksudnya switch pada saat mengirimkan data mengikuti MAC address pada NIC network interface card. Jadi, kalau kita melihat sepintas antara hub dan switch sebenarnya hampir mirip ya. Kalau kita melihat sepintas. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, membantu Pak Guru untuk menjelaskan apa sih sebenarnya perbedaan antara hub dan switch. Mungkin Putra mungkin bisa bantu Bapak untuk menjelaskan perbedaan. Ya, betul ya. Ya betul ya apa yang disampaikan oleh oleh Putra, bahwa perbedaan antara switch, hub dan switch adalah terletak ketika ada node yang bermasalah. Kalau pakai hub, ada node yang bermasalah, maka akan bermasalah ke klien yang lain. Sementara kalau switch, ketika ada node yang bermasalah satu, maka tidak mengganggu yang lainnya. Betul ya? Kasih applause dulu buat Putra ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini ada router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan host pada jaringan yang berlainan. Jadi fungsi utamanya adalah IP forwarding, yaitu proses meneruskan paket IP dari satu jaringan ke jaringan lain yang menjadi tujuan paket data. Kemudian di sini ada konektor. Jadi ada macam-macam konektor di sini. Ada konektor RJ45, kemudian ada konektor BNC, kemudian ada
SC, D4. Jadi ini digunakan untuk kabel fiber optik. Sementara RJ45 dia biasa digunakan untuk kabel UTP dan kabel STP. Sedangkan BNC digunakan untuk kabel koaksial. Jadi selanjutnya ada repeater, kemudian ada bridge di sini, kemudian ada modem. Jadi modem juga dibagi menjadi dua, kemudian ada di sini modem ADSL dan modem CDMA. Jadi modem ADSL ini biasanya kita gunakan untuk berselancar di internet. Jadi dia menggunakan telepon analog secara bersamaan. Jadi dulu sebelum adanya IndiHome, dulu masih Speedy, jadi antara telepon dan data itu bisa berjalan bersamaan dengan menggunakan modem ADSL ini. Kemudian di sini ada modem CDMA, jadi support jaringannya dia GPRS 3G yang merupakan layanan internet dari operator seluler. Kemudian kita masuk ke protokol TCP/IP. Jadi protokol TCP/IP, jadi ada 4 ya. Ada application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Jadi dalam protokol TCP/IP ini ada aturan-aturan bagaimana sih sebenarnya mengatur suatu koneksi atau sambungan itu biar paket itu bisa sampai ke tempat lain. Jadi nantinya kita akan pelajari juga tentang yang namanya lapisan OSI ya. Jadi nanti untuk di kelas selanjutnya kita akan pelajari tentang lapisan OSI. Jadi bagaimana kaitannya antara protokol lapisan OSI dengan protokol TCP/IP. Jadi untuk kesempatan kali ini Pak Guru akan memberikan gambaran-gambaran umum saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke IP address. Jadi IP address ini adalah yang sangat penting dalam kita membangun suatu jaringan internet. Kenapa sangat penting? Pak Guru sampaikan sangat penting karena IP address ini ibaratnya seperti ini. Jadi jika kita berhubungan tentang alamat rumah. Jadi bagaimana kalau kita untuk mengirim surat bisa sampai ke tujuan kalau tempat surat yang ini kita kirim itu tidak memiliki alamat. Jadi tentunya IP address ini kita ibaratkan sama seperti alamat rumah. Sama juga dengan yang namanya nomor telepon. Jadi bagaimana kita bisa menghubungi orang lain kalau dia tidak memiliki nomor akses atau nomor telepon. Jadi sama IP address. Jadi IP address dalam jaringan itu kita kenal ada dua. Yang pertama IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi IP versi 4 dia terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 segmen berurutan 8 bit. Sementara IP address yang terdiri IP versi 6 dia terdiri dari 128 bit yang digunakan untuk mengatasi permintaan IP address yang semakin meningkat. Jadi untuk sekarang ini kita belum menggunakan secara umum kita belum menggunakan IP versi 6. Yang umum sekarang kita gunakan adalah IP versi 4 yang berjumlah 32 bit. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Guru akan fokus mengajar tentang IP versi 4. Contoh, jadi IP versi 4 itu kalau kita lihat dari sini apa sih bilangan 110 ini adalah bilangan biner ya. Jadi bilangan biner adalah 1 dan 0. Jadi untuk selanjutnya nanti penjelasan lebih detailnya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ada di sini contoh misalnya 11 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 kemudian di sini 0 kemudian 0 1 1 0 0 0 1 0 0. Jadi kalau dijumlahkan ini berjumlah semua 32. Jadi inilah maksudnya dari IP versi 4 32 bit. Jadi setiap setiap oktet dia berjumlah 8, ini 8, 8 dan 8. Jadi ada total 32 bit. Atau IP address dapat juga ditulis dalam bentuk angka desimal dalam 4 kelompok dari angka 0 sampai 255. Jadi di sini ada contohnya 192, 168, 0, 100. Oke, kita masuk di kelas IP. Jadi kelas IP di sini ada 3 kelas ya. Ada 4 kelas sebenarnya. Jadi yang umum kita gunakan adalah 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi kita mulai di kelas A. Jadi format IP kelas A dia kosong dimulai dari angka 0,
kemudian N ini adalah network ID dan hanya adalah host ID. Jadi net ID-nya ada 8 bit dan host ID-nya ada 24 bit ya. Bit pertamanya nilainya 0. Jadi network ID-nya ada 8 bit dan host ID-nya adalah 24 bit. Jadi N adalah net ID, H adalah host ID. Kemudian bit pertama diisi antara 0 sampai 127, range IP antara 1 sampai 126. Kemudian jumlah network adalah 126, untuk 0 dan 127 dicadangkan. Jadi jumlah host adalah sebesar 16 juta lebih. Jadi contoh misalnya 10, 11, 22, 33. Jadi kalau misalnya oktet pertamanya dimulai dari angka 1 sampai 126, itu berada di oktet pertama atau di jumlahnya 8 bit, berarti dia kelas A. Oke, selanjutnya kelas B. Jadi kelas B ini yang membedakan adalah jumlah dari hostnya. Jadi host ID untuk kelas B adalah 16 bit, network ID-nya 16 bit dan host ID-nya adalah 16 bit. Jadi dia bit pertamanya dimulai dari 128 sampai dengan 191. Dia jumlah hostnya 65.532. Oke, kita lanjut di kelas C. Jadi kelas C kebalikan dari kelas A ya. Kelas C ini dia netnya yang sedikit, namun netnya yang banyak, hostnya yang sedikit. Jadi kalau kita lihat di sini net ID-nya itu 24 bit dan host ID-nya adalah 8 bit. Jadi jumlah hostnya adalah 254. Jadi kalau kita lihat subnet mask, jadi subnet mask IP address kelas A menggunakan subnet mask, ini binernya dan ini desimalnya, jadi 255.000, kemudian IP address kelas B 255.255.00, kemudian kelas C 255.255.255.0. Kita masuk di pengkabelan. Jadi ini hal yang penting juga dalam kita membangun suatu jaringan internet. Jadi kita harus tahu bahwa pengkabelan antara jaringan dengan pengkabelan listrik jauh berbeda. Kalau kita lihat dari pengkabelan listrik, dia cuma ada 2 jenis kabel, yaitu positif dan negatif. Jadi kalau di pengkabelan, tentu khususnya kabel LAN atau kabel UTP dan STP, dia ada 8 warna yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, menurut standar internasional ada 2 jenis teknik pengkabelan. Yang pertama adalah standar A atau T568A dan standar B yaitu T568B. Jadi untuk T568A, jadi kalian bisa lihat sendiri ya, warna-warnanya jelas, ada putih hijau di situ, kemudian hijau, putih orange, putih coklat-coklat, putih biru orange, putih coklat-coklat. Kemudian ada putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Jadi untuk teknik pemasangan kabel strike, jadi ada 2 ya. Jadi strike, apa sih sebenarnya kabel strike? Kabel strike itu adalah susunan kabel yang kita susun lurus. Lurus artinya bahwa antara ujung A dan ujung B itu susunannya sama. Jadi kalau kita lihat di gambar sini, untuk kabel strike yang jenis pertama, ujung A-nya menggunakan T568B dan ujung B-nya menggunakan T58B. Itulah makanya dikatakan kabel strike. Kemudian juga kita bisa susun yang satunya ujung A-nya T58A dan ujung B-nya T568A. Itu jadi strike. Jadi kabel strike ini biasa kita gunakan untuk, hati-hati, di sini kita salah, bukan berarti ketika kita menggunakan kabel strike itu untuk menghubungkan komponen yang sama. Nah, justru kebalikannya ya. Jadi kabel strike ini kita gunakan untuk menghubungkan komponen yang berbeda. Ada yang tahu komponen-komponen apa saja itu yang berbeda? Mungkin Nawir mungkin bisa bantu Pak Guru. Ya, betul ya. Luar biasa, memang Nawir ini pengetahuannya luar biasa. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh teman kita, teman kalian Nawir itu, bahwa untuk kabel strike digunakan itu menghubungkan antara komputer dengan misalnya switch, komputer dengan access point, atau access point dengan router misalnya. Nah, jadi intinya poinnya adalah kabel strike itu digunakan untuk komponen yang berbeda. Jadi kalau kalian melihat komponen berbeda, dia menggunakan kabel strike. Tapi hati-hati, antara switch
dengan hub. Nah, apakah komponen yang berbeda apa sama? Ya, sama ya. Jadi antara switch dan hub itu adalah komponen yang sama. Kenapa sama? Karena dia mempunyai fungsi yang sama. Jadi dia sebagai terminal atau sebagai jembatan bisa terhubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Jadi kita lanjut ya. Selanjutnya kita masuk di kabel crossover. Jadi crossover ini dari namanya saja kita sudah bisa bayangkan, oh crossover itu berarti kabel silang. Ya betul. Ya, crossover adalah kabel silang. Jadi susunannya pasti akan silang. Jadi kalau kita lihat di sini untuk kabel crossover sendiri dia memiliki satu jenis susunan, yaitu T568B dan T58A. Jadi untuk susunan di ujung A-nya dia pakai T58B dan ujung B-nya pakai T568A. Jadi susunannya jelas di sini ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini untuk susunan kabel crossover. Jadi susunannya seperti ini. Kemudian kita masuk di topologi jaringan. Jadi topologi jaringan ini penting juga bagaimana kalian mengatur susunan dari untuk merencanakan penempatan, penggunaan beberapa. Ini penting kalian gunakan ketika kalian menyusun perencanaan atau membangun suatu jaringan. Jadi kalian dari topologi ini kalian bisa melihat berapa sih kabel yang saya gunakan, berapa sih perangkat yang saya mau pakai. Nah, jadi nanti terkait tentang bagaimana kalian menyusun perencanaan sebelum kalian menginstalasi suatu jaringan. Jadi di sini ada tipe jaringan, ada peer-to-peer. Jadi kelebihannya kalian bisa baca ya, kemudian kekurangannya, dan kemudian kita ada yang namanya client server. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, baik ya, itu materi Pak Guru. Jadi sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan Roy. Ya, baik. Oke, sini ya. Oke, tadi Roy ini jeli ya, melihat sepintas tadi. Pak, di situ katanya kenapa ada kabel tidak digunakan? Buat apa katanya, Pak? Kabel 7, kabel 4, 5, 7, dan 8, Pak. Kenapa tidak digunakan? Ya bagus ya, Roy ya. Pertanyaan luar biasa, Roy. Pertanyaannya sangat jeli melihat presentasi Pak Guru tadi. Nah, jadi baik, Pak Guru akan jelaskan. Jadi sebenarnya ya betul juga ya apa yang disampaikan oleh teman kalian Roy. Kabel ini 8, tapi kok di sini ada kabel 4, 5, 7, dan 8 yang tidak digunakan. Nah, jadi kabel 4, 5, 7, 8 ini memang dia tidak digunakan. Tidak digunakan untuk apa? Dia tidak digunakan untuk mentransmit dan mereceive paket data atau mentransmit, mengirim atau menerima data. Jadi gini, misalnya pin 1 di sini dia digunakan untuk mengirim dan akan diterima di pin 3 di ujung sebelahnya. Jadi pin ini adalah transmitnya dan di ujung satunya adalah pin untuk menerimanya. Nah gitu, begitu pula juga dengan 2, kemudian 3, 6, sama. Jadi 4, 5, 7, 8 terus Pak mau digunakan untuk apa ini Pak? Dia nanti ketika kita mau misalnya seperti ini, dia digunakan untuk mengantarkan aliran listrik. Jadi kabelan ini juga kita bisa gunakan untuk mengantarkan aliran listrik. Seperti apa misalnya nanti kalau kita pakai namanya PoE, Power over Ethernet. Jadi untuk instalasi yang statusnya misalnya kita ingin pasang access point yang tinggi, itu kan harus kita gunakan yang namanya satu daya listrik. Jadi kita harus pasang lagi kabel listrik, tarik lagi naik ke atas, ada stok kontaknya lagi. Tetapi dengan kita memanfaatkan yang namanya kabelan ini, jadi kita bisa untuk menyalakan perangkat access point tersebut. Yang kita gunakan adalah kabel 4, 5, 7, dan 8. Jadi kalau ketika misalnya kita memasang kabelan, walaupun 4, 5, 7, 8, jadi khususnya untuk mentransfer data dan mengirim data itu tidak masalah ketika 4, 5, 7, 8-nya tidak digunakan. Ya, gitu ya Roy ya? Jelas ya? Oke, baik. Kemudian kalian kembali ke classroom ya. Silakan kalian masuk ke classroom kembali. Kemudian kalian menyimak ada beberapa video di situ. Ada video, silakan kalian menyimak ya, menyimak video yang sudah Bapak sematkan di situ.
Setelah itu kalian untuk melihat LKPD. Jadi sudah ya. Jadi kalian menyimak LKPD-nya. Kemudian kalian lihat petunjuk-petunjuk intrusi yang ada di dalam. Jadi silakan kalian ini ya, silakan kalian mencari sumber-sumber yang lain terkait kasus yang nantinya ada di dalam LKPD yang Bapak sampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan terkait tentang LKPD yang ada yang sudah Pak Guru bagikan dan yang sudah kalian lihat, jadi silakan kalian bertanya apa yang tidak kalian pahami. Jadi silakan kalian cari informasi yang lain. Kalau ada dari tontonan itu masih kurang lengkap bagi kalian, silakan kalian mencari referensi yang lain, entah itu melalui buku ataupun di internet ya. Oke, baik. Jadi Pak Guru umumkan ya, untuk proyek kita, untuk penjelasan proyek ini kita sepakat dulu ya. Ada berapa jam yang kita butuhkan untuk menyelesaikan proyek kita ini. Jadi Pak Guru bagi 90 menit ya. Jadi 30 menit nanti untuk mencari informasi dan 60 menit sisanya kita gunakan untuk melakukan perencanaan dalam rangka ini ya. Dalam rangka untuk instalasi perencanaan untuk dalam rangka instalasi jaringan peer-to-peer. Jadi silakan ya. Silakan dikerjakan sambil Bapak memantau. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, baik ya. Waktunya selesai ya. Oke, silakan. Silakan kalian persiapkan. Jadi kalian persiapkan hasil laporan kalian, presentasi singkat ya, buat singkat presentasi kalian agar untuk kalian paparkan di depan kelas dan kepada teman-teman kalian ya. Oke, baik. Sudah ya. Oke, Pak Guru tunjuk saja untuk perwakilan dari 5 kelompok yang Pak Guru ya. Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, baik ya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Luar biasa. Apa yang kesimpulan atau presentasi hasil yang mereka kelompok 1 presentasikan ya, luar biasa. Memang betul apa yang mereka sudah jelas di situ tadi, yang apa yang mereka masukkan. Jadi kita butuh yang namanya tang crimping untuk alatnya, kita butuh yang namanya kita butuh yang namanya konektor OJ45, kita butuh namanya kabel UTP, kita butuh switch ya. Ada mungkin yang kelompok lain mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita masuk di kesimpulan ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, jadi kita akan menyimpulkan secara bersama-sama. Jadi apa? Mungkin ada yang bisa bantu Pak Guru untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas ya? Oke. Putra ya, silakan simpulkan. Ya, ya betul ya. Ya luar biasa ke ketua kelas. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Putra. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa dalam membangun suatu instalasi jaringan LAN, khususnya peer-to-peer itu tentunya ada tahapan-tahapan perencanaan terlebih dahulu. Jadi harus kita menyiapkan beberapa peralatan yang kita butuhkan yang sesuai dengan apa sesuai dengan yang ingin kita kerjakan. Jadi tidak langsung kita instalasi, tetapi kita harus membuat dulu perencanaannya, berapa alat bahan yang kita gunakan, kemudian perangkat apa saja, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita. Jadi Pak Guru akan memberikan yang namanya asesmen formatif. Jadi silakan kembali kalian mengakses Google Classroom kalian, kemudian memilih asesmen formatif. Pak Guru berikan waktu 10 menit ya.
Oke, sudah ya? Oke. Baik. Nah, kita masuk ke refleksi. Jadi kalian kembali mengakses Google Classroom, kemudian mengakses yang namanya refleksi. Pak Guru kasih waktu 2 menit saja. Oke, sudah ya? Oke, baik. Kita sudah berada di ujung pembelajaran kita. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan pelajari tentang yang namanya, kita akan lakukan praktek ya, praktikum tentang instalasi jaringan LAN peer-to-peer berdasarkan dari perencanaan yang sudah kalian buat pada pertemuan kali ini. Jadi tentunya kalian selalu jaga kesehatan, selalu jaga sikap, selalu beribadah, rajin taat dan beribadah. Walaupun apa yang kalian lakukan itu tanpa ada ridho dari Yang Maha Kuasa, tentunya apa yang kita lakukan itu akan sia-sia ya, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Yang Maha Kuasa. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, tadi kita mulainya dengan doa dan tentunya kita akhiri dengan doa pula. Jadi silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, oke, baik. Jadi sekian pertemuan kita pada kali ini. Pak Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.